minus 3, terus V3-nya kurang dari minus 5, itu dikatakan fraud, dan kebalikannya jadi no fraud gitu ya. Nah, kalau udah, kita tinggal jalankan, nanti kita akan ngebikin variabel baru namanya flag as fraud gitu ya. Terus kita bikin cross step. Cross step itu untuk membandingin antara yang di flagnya fraud, tapi aktualnya seperti apa. Nah, ketika dijalankan, seperti kayak gini. Jadi yang seharusnya no fraud, itu ada 253.000, itu sama kayak di presentasi gitu ya. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi dari fraud detection, gitu ya. Kalau misalkan di sesi sebelumnya kita mempelajari terkait konsep data preparation dari fraud detection itu sendiri seperti apa, mulai kayak misalkan teman-teman menghandling datanya, terus data yang nggak balance, gimana handlingnya, terus habis itu menyiapkan datanya agar bisa siap digunakan, termasuk kita men-trigger datanya dari eksternal ke dalam environment kita. Nah, di sesi kali ini kita akan masuk ke role based and machine learning. Maksudnya apa? Jadi kita akan melihat bahwa dalam pendeteksian fraud detection itu ada dua cara. Pertama itu dengan role based. Role based itu sesuai artinya ya. Jadi ada aturan-aturan baku yang mengidentifikasi bahwa itu fraud or no fraud. Contohnya misalkan ada limit gitu ya, limit transaksi. Kalau misalkan limitnya melebihi dari 1 miliar per hari, itu bisa diidentifikasi sebagai transaksi fraud. Ataupun transaksinya berulang setiap 1 menit, 1 menit, 1 menit gitu ya. Itu bisa diidentifikasikan. Sedangkan ada namanya machine learning. Machine learning ini lebih robust. Itu artinya model memahami konsep datanya itu lebih maksimal lagi karena dia bisa mengadapt dari datanya sendiri dan mengetahui pola-pola di dalam datanya sehingga dia bisa melakukan penyesuaian model setiap periode waktu tertentu gitu. Nah, di sesi kali ini kita akan bahas kedua itu, makanya di poin materi aku highlight itu ada pertama role based systemnya termasuk dari machine learning model gitu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Kita memasuki roadmap learning yang kita akan lalui di sesi fraud detection. Di sesi sebelumnya kita udah mempelajari data collection dan data preparation. Teman-teman udah mempelajari bagaimana mengkolek data itu sendiri, melakukan simple data cleaning gitu ya, termasuk kita melakukan resampling proses. Nah, di sesi kali ini kita akan masuk ke nomor 2 nih, yaitu model training dan evaluation gitu ya. Di sini kita akan melakukan pembuatan model, termasuk kita akan menguji model itu apakah sudah oke dan belum. Dan beberapa sesi ke depan kita akan melihat implementasinya dari beberapa tipe model, mulai dari supervised learning, artinya targetnya itu memiliki label gitu ya, kayak misalkan fraud, no fraud gitu, jadi itu udah ada labelnya gitu. Jadi kita menyiapkan model untuk mempelajari historical data, dan itu membantu model untuk kedepannya ketika mempredik apakah transaksi tersebut fraud or no fraud. Yang kedua adalah namanya unsupervised learning, artinya nanti kita mengidentifikasi titik-titik baru mana saja yang dikatakan transaksi fraud dan mana aja yang dikatakan bukan transaksi fraud. Jadi benar-benar kita cuma memiliki fitur data aja gitu ya. Atau misalkan kolom-kolom value-nya kayak misalkan rumah, lokasi rumah, terus jumlah transaksi, jumlah volumenya, dan sebagainya, kita cuma hanya data itu, tapi kita nggak punya data targetnya, target fraud or no fraud kita nggak punya, tapi kita mau mengidentifikasi bahwa transaksi itu fraud or no fraud, gitu. Dan yang terakhir nanti di sesi kedepannya lagi, kita akan mempelajari dari teks data. Di teks data itu, bagaimana teman-teman melakukan identifikasi dari teks-teks tersebut, apakah dia ada menjurus ke transaksi yang aneh dan sebagainya, itu kita akan identify di dalamnya. Seperti itu. Mari kita coba masuk ke nomor 2-nya ini, yaitu model training dan evaluation. Sebelum memulai, aku akan share ke teman-teman secara basic teori terkait rule based dan machine learning. Kalau di rule based sebenarnya dia punya beberapa threshold ya. Jadi kayak misalkan ini misalkan nama Budi misalkan ya. Nah, nanti namanya role based, dia akan ngecek dulu apakah Budi transaksinya melebihi limit yang sewajarnya. Oh, ternyata iya gitu. Jadi dia akan di-deny sebagai transaksi fraud gitu. Terus ternyata over limit enggak ternyata gitu.
Habis itu Budi diidentifikasi apakah lokasinya di lokasi yang nggak sesuai seharusnya Budi bertransaksi. Kalau iya, transaksinya di close atau rekeningnya di freeze gitu ya. Atau kalau misalkan oh enggak, lokasinya tetap di sesuai yang Budi biasanya. Oh, lanjut. Terus apakah ada ini apakah satunya dicuri gitu ya? Kalau curi di transaksi di reject, tapi kalau misalkan enggak, ya transaksi tetap dikatakan sebagai legit gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh namanya role based. Jadi ada namanya pengecekan berjenjang atas transaksi. Jadi kalau misalkan ini enggak salah, lanjut ke bawahnya sampai menyatakan transaksinya legit. Namun ini memiliki batasan, artinya sebagai developer harus mengidentifikasi thresholdnya setiap fitur limit, fitur location, fitur the card repo still dan seterusnya. Dia punya apa thresholdnya itu untuk mengidentifikasi apakah transaksi itu fraud atau enggak. Terus dia terbatas terhadap variable dengan identifikasi. Bayangkan misalkan ternyata fraud ini nggak cuma 3 variable ini, nggak limit, nggak location, sama kartunya dicuri atau enggak, tapi ada beberapa ratusan fitur variabel. Kan makin kesini orang semakin pintar kan untuk melakukan penipuan dan sebagainya. Makanya ketika kita mengidentifikasi bahwa ini adalah fraud dengan identifikasi seperti threshold tertentu, itu akan membatasi kita benar-benar menentukan bahwa transaksinya itu fraud atau enggak gitu. Dan apalagi terkait role based ini, dia nggak melihat loh hubungan antar fiturnya. Barangkali misalkan kalau limitnya di atas 1M tapi location yang si biasanya pengguna gunakan, itu artinya legit gitu ya. Namun kalau misalkan ternyata limit tapi lokasinya nggak sesuai yang pengguna lakukan, itu berartinya bisa dikatakan fraud gitu. Nah itu dia nggak melihat seperti itu. Dia kayak udah kayak yes, oh yes, no, lanjut lagi dan seterusnya. Tuh, jadi ada tahapan berjenjang dari sini ke sini. Nah, kalau ini udah oke, lanjut lagi sini, lanjut lagi sampai di sini. Dan penentuannya di sini. Ini ke sini atau ini ke sini, seperti itu. Itu kalau misalkan menggunakan rule based. That's why ini yang jadi PR. Teman-teman harus nentuin thresholdnya, terus nentuin variabel-variabelnya. Ini kan variabel kan, ini variabel. Terus lihat, nggak bisa melihat hubungan antar variabelnya karena memang dia berdiri sendiri. Antar variabelnya independen gitu ya. Thresholdnya kan karena memang juga sendiri kan. Beda hal ketika kita mengubahnya ke dalam bentuk machine learning. Di machine learning kita bisa mengcombine antara role based sama model machine learning. Namun model machine learning itu hanya menghasilkan berupa skor. Jadi misalkan ini skor 0 sampai 900 gitu ya. Contoh ya, ini contoh 0 sampai 900. Nah, kalau misalkan dia di atas 700 misalkan gitu ya. Di atas 700 ini dikatakan transaksinya fraud. Tapi kalau di bawah 700 dia dikatakan transaksinya normal atau legit gitu. Nah, dia identifikasi ini. Nanti skornya ini nanti diinvestigasi nih. Ada peran human-nya nih. Yes or no-nya. Ataupun model juga udah bisa identifikasi sendiri yes or no-nya dari investigasinya. Kalau misalkan dari range tersebut terus lokasi dan sebagainya ada rule base-nya ya, ditambah dengan rule base, itu bisa mengeluarkan yes or no-nya. Jadi misalkan nasabah dia misalkan nih Budi, kita lagi Budi, terus dicek dari sisi card-nya apakah kartunya diblokir atau enggak, atau balance cukup atau enggak. Oh cukup, semuanya cukup gitu ya dari uang dan sebagainya. Baru masuk ke predictive model. Di predictive model ternyata si Budi ini dapat 750 nih gitu ya. Nah ini akan masuk ke part investigation. Di part investigation dicek dari sisi location misalkan, terus dari sisi cardnya steal atau enggak, di stealing atau enggak, terus lagi misalkan dari beberapa variable lainnya. Oh ternyata transaksinya legit. Oh ya, nanti dibalas ke sini, dikasih feedback buat modelnya untuk kalau misalkan transaksi kayak gini, identifikasi kayak gini, dia legit. Nanti model memperbarui dirinya sendiri. Nanti kita infokan ke
sisi usernya, dia di rejected atau di approve gitu. Jadi itu ciri khas penggunaan dari machine learning gitu ya. Dan dia menggunakan semua data gitu, daripada threshold untuk satu fitur gitu ya. Jadi semua data yang ada di dalam database itu digunakan dan dilakukan identifikasi dalam model. Nah, kalau misalkan yang role based itu terbatas dengan fitur-fitur tertentu seperti itu, nggak semua fitur diidentifikasi. Nah, mari kita coba lihat di sisi codingannya. Mana bedanya antara ketika kita menggunakan role based sama kita menggunakan machine learning. Kalau misalkan kenakan rule based, teman-teman perhatikan di sini aku mulai dari melakukan group by dulu dari sisi kelas. Terus aku hitung minnya, gitu ya. Misalkan aku menggunakan V1 sama V3 aja deh, gitu ya. Variabel 3 sama variabel 1. Nah, flag as fraud-nya, gitu ya. Kalau misalkan ini kurang dari -3, terus ini kurang dari -5, gitu ya. Sini 1,0. Nah, terus nanti ntar aku identifikasi nih, bikin cross step, identifikasi mana yang transaksinya fraud atau non fraud, gitu ya. Jadi ini aktualnya, ini flag-nya dari kita, dari 0 sama 1. Nah, ternyata model cukup bagus, dia yang nggak fraud itu di 283.000, terus yang fraud itu 170, namun dia akan ada namanya false positif sama false negatif ya di sini, gitu. Nah, itu yang di-outputkan dari rule based. Jadi entah teman-teman mau mapping ini dari V2 perlu nggak di mapping, V4 perlu nggak di mapping. Nanti kalau misalkan ada, nanti ditambahin nih di sini. Itu ya, teman-teman tambahin aja nih, kan aku pakai logical AND ya. Jadi logical AND atau misalkan teman-teman sesuaikan sesuai kebutuhan lagi, sesuai variabel-variabelnya ya. Dari rule base-nya akan seperti apa. Sini. Itu kalau misalkan menggunakan rule base. Kalau menggunakan machine learning gimana? Caranya gampang, tapi kita bagi dua dulu. Jadi ada X sama Y. Nah, terus kita bikin X train, X test, Y train, Y test gitu ya. Terus kita bagi splitting datanya 70-30. 70 data training, 30 data testing. Seperti itu. Nah, kita gunakan model logistic regression gitu ya, logistic regression. Terus kita fitting ke datanya gitu ya, X train, Y train. Terus kita lihat model predictnya, terus kita classification report. Kalau misalkan dari classification report, F1 score akurasinya 1 gitu ya. Terus rata-ratanya 0,86, rata-rata timbangnya 1 gitu ya. Ini modelnya cukup bagus untuk memprediksikan. Tapi ketika kita lihat di confusion metric gitu ya, dia memprediksi benar tuh 83.000 gitu ya. Yang fraud itu 131, namun ada false positif sama false negatif di sini di 1387 sama 16 gitu. Itu bedanya. Dan bedanya lagi ketika kita menggunakan rule base, dia kan menggunakan totali semua data ya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini ada 283.000 gitu ya. Sedangkan kalau di sini 83.000 gitu ya. Beda kan? Karena memang yang di sini kan adalah data testing. Nah, model membagi dua, ada data training sama data testing. That's why value dari outputnya itu berbeda antara role based sama yang di machine learning secara conversion metricnya gitu ya. Karena kalau misalkan role based dia menggunakan semua data, namun kalau misalkan yang machine learning dia menggunakan data testingnya aja untuk dilatih lagi ke dalam model. Nanti evaluasi data baru akan dimasukkan lagi sebagai data training. Ini kalau misalkan kita mengubahnya dalam machine learning, bisa nggak sih kita simplified codingannya? Bisa, teman-teman bisa mengcombine teknik pre-processing sama dengan modelingnya dengan menggunakan pipeline. Nah, di pipeline teman-teman bisa menggunakan di sini Embleron pipeline di sini. Terus kita smooth T itu sama logistic regression gitu ya. Nanti kita masukin di sini. Sampling sama logistic regression modelnya. Nanti X train Y test. Nanti kita tinggal masukin pipeline with X train Y train. Terus pipeline predict X test. Nanti di sini. Secara akurasi 0,98 lebih turun dari yang sebelumnya, yang 1. Namun ini lebih reasonable karena memang nggak mungkin secara akurasi tepat 1 poin gitu ya. Bisa jadi datanya nanti overfitting ke data training gitu. Nah, setelah itu kita lihat conversion metric di sini ketika dia ngeprediksi. Nah, secara value teman-teman perhatikan yang dinyatakan
apa no fraud tapi dinyatakan fraud. Nah, dia kan menurun kan. Namun yang dinyatakan fraud dia naik 1 poin. Seperti itu. Gitu ya. Itu yang digunakan dalam pipeline. Nanti teman-teman bisa adjust lagi resamplingnya. Ini aku menggunakan Smote, teman-teman bisa adjust lagi yang di materi sebelumnya itu ada banyak kan. Ada undersample, ada oversampling gitu ya. Nanti teman-teman bisa gunakan untuk mengganti si Smote-nya ini sendiri gitu. Oke, sekarang kita coba lihat di codingannya seperti apa supaya teman-teman kebayang nih dari sisi codingannya tuh gampang nggak sih gunakan. Ayo mari kita coba cek yuk. Oke, ini codingannya ya. Jadi di sini kita pertama mengimport library yang kita butuhkan. Ada matplotlib, ada pandas, ada numpy, ada doc segregation, ada trend test split, terus ada conversion metric dan classification report. Termasuk kita panggil datanya, dataset yang udah kita gunakan. Nah, bagi teman-teman yang baru nonton video kali ini, pastikan teman-teman nonton video sebelumnya. Di minggu sebelumnya itu aku jelaskan gimana memanggil datasetnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti step by step yang kedepannya akan kita pelajari. Nah, terus kita lakukan drop time-nya, terus kita lihat info dari datanya. Setelah udah nanti kita lihat nih datanya isinya apa aja, termasuk apa yang akan kita gunakan gitu. Nah, sembari nunggu, aku coba jelaskan. Di sini aku lakukan, oke, ini udah keluar ya. Di sini ada beberapa item ya. Ada V1, V2, V3, V10, amount sama kelas gitu ya, yang ada di dalam data ini. Terus di sini kita akan coba group by kelasnya. Kelas min-nya kita bikin group by. Kita lihat dari sisi datanya. Nah, di sini oke, ini ada dari V1, V2, V3, V5 sampai di amount gitu ya. Nah, kita mau identifikasi kalau misalkan V1-nya kurang dari -3, terus V3-nya kurang dari -5, itu dikatakan fraud dan kebalikannya jadi no fraud gitu ya. Nah, kalau udah kita tinggal jalankan. Nanti kita akan ngebikin variabel baru namanya flag as fraud gitu ya. Terus kita bikin cross step. Cross step itu untuk membandingin antara yang di flag-nya fraud tapi aktualnya seperti apa. Nah, ketika dijalankan seperti kayak gini. Jadi yang seharusnya no fraud itu ada 253.000, itu sama kayak di presentasi gitu ya. Terus kalau yang dia seharusnya fraud itu ada 170 gitu. Nah, kalau ini teknik dari rule base gitu ya. Rule base-nya contohnya kayak gini. Banyak banget bisa teman-teman implementasikan. Ini contohnya sederhana yang bisa aku share ke teman-teman dengan menggunakan NumPy. Nah, selanjutnya kalau misalkan menggunakan machine learning, kita pertama harus memisahkan datanya. Ini kenapa aku bikin -2? Karena ini kita nge-create variabel baru. Teman-teman perhatikan, di sini aku nge-create variabel baru di df. Ini ada di variabel baru. Ini dia, kita aja lah. Nggak semuanya keluar. Oke. Nah, di sini ada V1, V2 sampai seterusnya di flag as fraud. Karena apa? Karena muncul karena kita udah diidentifikasi di awal sini. Yang ini kan. Oke. Ini. That's why kita drop. Jadi X-nya dibatasin di -2. Jadi kelas sama flag as fraud-nya kita delete. Terus Y-nya itu pakai df kelasnya aja di sini. That's why nanti ntar ketika kita cetak, terus kita keluarkan X-nya itu. Nah, ini kebanyakan. Oke, bentar. Kita bikin X-head aja. Biar dia jalan. Karena kalau kita enggak, kalau semuanya nanti berat banget. Kita ambil yang head. Head itu artinya ambil 5 teratas ya. Jadi kalau misalkan mau ambil 5 terbawah pakai tail. Nah, kita lihat dari X-nya itu ngambil apa aja. Kita lihat ke kanan. Ini di sini. Nah, bener kan? V2, V28 sama amount. Flag as fraud-nya nggak kita ambil. Sama kelasnya nggak diambil. Gitu. Nah, once kita udah bikin kayak gini, kita splitting 2 nih antara trend sama testing. Jadi trend test split, X sama Y-nya dimasukin, terus dibagi 70-30, 70% data training, 30% data testing. Random state-nya kita initiate 0. Teman-teman bisa adjust sesuai kebutuhan. Ini punya meaning-nya ya, random state-nya. Supaya nanti ketika dijalankan modelnya tuh nggak bergerak terus nih pengambilan datanya. Nah, kalau misalkan teman-teman ketinggalan, itu udah aku bahas juga di sesi sebelumnya. Terus kita fitting logistic regression. Kita masukin modelnya logistic regression, maxiton 1000, di fitting di DS train, Y train, terus kita predicted model ngepredik dari data X testnya kita untuk menghasilkan
Y prediction. Nah, dari Y prediction kita classification report, dari Y test sama Y predictionnya seperti apa. Once sudah jadi, nanti dia akan membentuk namanya classification report, berapa besar akurasinya, terus R1 score-nya, recall-nya, dan sebagainya itu di result seperti itu. Namun kita mau lihat seberapa oke si model memprediksinya, kita bisa menggunakan coefficient metric gitu ya, dengan menggunakan Y testnya sama Y prediction-nya gitu ya. Terus kita lihat dari outputnya di sini, ini lebih sedikit dibanding yang di atas, yang sesuai yang aku jelasin di presentasi, bahwa memang yang digunakan ini adalah data testingnya aja, bukan keseluruhan data. Kalau misalkan dari yang rule based itu menggunakan keseluruhan data, sesuai datanya lebih banyak dibandingkan yang di sini, sisi ini, karena memang cuma data testing doang gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat, dia ketika prediksi no fraud-nya itu ada 83.000, yang fraud-nya ada 131.000. Ini aku tetap jalankan pass through dulu ya. Ini karena memang agak lama loadingnya, jadi aku pass through dulu. Kita next dulu sambil menunggu prosesnya jalan. Karena kenapa ini agak lama? Karena memang ini sembari share screen, terus algoritmanya jalan gitu ya. Terus dia jadi agak lama di sini. Jadi that's why kita pass through dulu sembari ini, nanti kita nunggu. Secara output akan sama sih seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mau combine menjadi satu data, itu bisa menggunakan namanya pipeline. Ya. Nah, di pipeline itu teman-teman tinggal panggil aja imbalance learn pipeline, terus kita masukin model resamplingnya pakai Smote, logistic regression, nanti tinggal dimasukin di sini nih call pipeline, tahapan pre-processingnya, terus tahapan modelingnya seperti itu. Nanti sama kayak di atas, extend Y test, terus di fitting, terus sampai situ di predict. Nanti kita lihat classification reportnya di sini 0,98 kan. Di sini outputnya buat kita gunakan, yaitu kita masukkan dari data Y test sama Y prediction-nya. Seperti itu. Ini udah jalan belum? Oh, masih belum jalan ternyata. Memang agak lama ya berarti. Nah, terus di sini baru di output seaborn-nya. Di output seaborn-nya kita ini lakukan yang sama sih seperti yang di atas ya, sama yang di sini. Cuman kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini agak menurun, yang non-fraud-nya dipindah ke kanan. Terus ini pindah ke 1 ke sini gitu. Ini ternyata resampling berpengaruh enggak signifikan, namun bisa berguna untuk membantu memprediksi sebuah data gitu ya. Itu teknik-teknik yang bisa teman gunakan untuk melakukan fraud detection. Nanti kedepannya kita akan coba implementasikan untuk data yang supervised learning. Ini salah satu contohnya supervised learning, namun nanti kita akan lebih advance di sesi selanjutnya terkait supervised learning dari fraud detection. Mulai dari ntar kita akan melakukan cross validation, terus melakukan enhancement model, dan seterusnya itu kita akan lakukan. Karena kalau di sini kan aku cuma overall aja, overview dari proses-proses yang akan teman-teman gunakan di tahapan machine learning. Nanti kita akan pelajari lebih detail lagi di supervised, terus lanjut lagi ke unsupervised, terus lanjut lagi ke yang data test gitu. Ini karena memang masih agak lama, teman-teman boleh trial nanti di environment teman-teman untuk menjalankan coding yang sama seperti yang ada di layarku ini untuk teman-teman menggunakan. Jadi biar kebayang nih exercise-nya teman-teman bisa pelajari. Karena kalau misalkan sembari nunggu mungkin bisa nunggu berapa lama ya, lama banget nih jalan. Ataupun kalau misalkan lama, biasanya kalau aku tuh di stop dulu, terus di stop, nanti baru di restart kernel, terus dijalankan ulang. Ini memang agak di slow. Nah, di sini kita restart kernel di sini. Nah, kalau udah di restart kernel, kita ulang dari atas sebenarnya. Dari atas kita lakukan hal yang sama sampai ke bawah. Gitu. Sampai dia ngeluarin output yang kita perlukan. Nah, di sini. Ya, di sini agak load juga. Jadi kalau misalkan teman-teman menghadapi hal yang sama seperti aku yang agak lama di sini, teman-teman bisa stop dulu, interrupt kernelnya, terus kita restart kernelnya lagi sampai si kernelnya jalan ulang. Terus teman-teman bisa melakukan analisa lebih dalamnya lagi, karena memang kalau misalkan menunggu sampai selesai itu agak lama. Ini aja tuh baru selesai di sini. Nah, tuh kan. Nih, oke. Ini jalan. Oke, di sini.
Nah, ini sih emang agak lama di sini nih. Memfitting datanya. Ini baru datanya nggak begitu ini ada apa 283.000 ya datanya. Ini datanya karena 283.000 terus agak loading jadinya. Nanti kalau udah selesai ini lanjut ke sini ya, teman-teman. Nanti ke compression metric. Sampai nanti ntar kita uji lagi dengan menggunakan pipeline. Di pipeline teman-teman masukin yang sama sebenarnya. Terus ini copy paste dari yang di atas saja. Cuma ganti kalau di atas kan pakai model, di sini pakai pipeline, teman-teman. Terus tinggal classification report juga sama kayak di atas, sama di conversion metricnya. Gitu. Oke, ini udah aku jalan ulang tetap agak lama, jadi ya udah kita stop dulu. Teman-teman boleh nyoba. Sekian dari aku untuk sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya.